Dan kalau kalian lihat, ini sangat bening. Kita tanpa menggunakan probiotik. Jadi air ini tanpa menggunakan probiotik, tapi bisa sangat bening. Rahasianya itu ada di Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gap Indonesia. Saya menggunakan kaos yang cukup keren, dan kalau kalian perhatikan, kalau kalian ketemu saya di Jogja, atau kalian sudah menonton video saya sebelum ini, kalian pasti tahu bahwa saya tidak menggunakan kaos ini. Tapi kaos ini digunakan oleh tim saya. Mungkin saya akan review kaosnya dulu kali ya. Sebenarnya saya nggak mau jualan, cuma kemarin tuh banyak yang tanya, nggak banyak sih, tapi ada yang tanya, kapan nih saya merilis kaos ini, mana sih? Dan akhirnya saya coba untuk bikin batch pertama. Dan sebenarnya kaos ini saya khususkan untuk digunakan oleh tim saya. Tapi karena minimal itu harus bikin 12, jadi saya masih punya 4 piece lagi yang pada akhirnya akan saya kasih buat kalian. Nah ini saya mau review dulu, tulisannya seperti ini, depannya integritas nomor 1. Dan belakangnya seperti yang kalian request, saya membuat harta tahta Gap Indonesia. Sama seperti yang saya gunakan ini. Cuma berhubung ini pasti banyak peminatnya, dan kalau saya jual juga pasti kalian berebut, jadi saya akan memutuskan melelangnya. Jadi saya punya 4 piece ya. Size-nya itu ada M, L-nya ada 2 kalau tidak salah, dan XL. Nah nanti saya akan lelang itu satu persatu di Instagram saya. Open bid-nya yang jelas Rp0, jadi siapapun kalian pasti bisa beli. Next bid-nya itu ada 10.000. Dan closingnya biasanya 1 hari atau 1 kali 24 jam. Sekilas tentang kaos, dan ini adalah video yang akan menjelaskan rahasia untuk mendapatkan air yang bisa langsung kalian gunakan untuk gapi kalian. Jadi kalau mungkin bisa shoot sana dulu, di sana ada ikan-ikan yang saya karantina, ada ikan sakit, dan beberapa ikan itu yang mungkin sobek-sobek. Jadi bukan reject, tapi saya pisahkan karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Saya menggunakan sistem pergantian air langsung, dan air yang saya gunakan adalah air yang di sini. Itu ada rahasianya. Pertama, saya akan mengulas dulu mungkin dari awal air masuk ya. Jadi sebelum air ke atas ini, itu ada jalur pertama yang memastikan air itu bersih. Saya akan tunjukkan ada di luar. Nah ini yang pertama, saluran air itu memiliki keran utama. Jadi keran utama itu fungsinya kalau kita pergi jauh, itu harus kita tutup. Takutnya sistem otomatisnya rusak. Jadi kalau sistem otomatis rusak, air itu akan terus mengalir ke atas yang akuarium tadi dan airnya tumpah. Itu keran utamanya dan masuk ke sini. Nah rahasianya ada di sini. Ruangan ini itu jarang yang tahu. Jadi ini adalah ruang rahasia. Dan saya menggunakan tabung filter. Sebenarnya kemarin tuh saya beli yang 3, tapi ternyata yang satu ini pecah. Jadi saya hanya menggunakan 2. Dan info aja nih ya, kalau air yang kalian gunakan itu air keran, sebenarnya kalian hanya butuh 2 penyaringan. Yang pertama adalah busa filter. Jadi ini untuk menyaring kotoran-kotoran yang kasar dan halus. Pokoknya tampak dengan mata. Yang kedua ada karbon. Nah, karbon aktif di sini untuk menyerap klorin atau apa tuh namanya? Kaporit. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau kotoran berterbangan itu tidak terlalu bermasalah, tapi kaporit ini yang paling penting. Inilah rahasianya kenapa nanti air yang keluar ke sini itu bisa langsung kita gunakan. Tapi tidak selesai sampai di sana. Ini saya mau tunjukin alurnya. Dia ke sana, dan ini tembus ke tembok, dan nantinya dia akan masuk tembus lagi ke dalam. Ayo kita balik lagi. Nah, airnya itu masuk dari peralon yang ini. Nih. Dia naik ke atas sampai ke sana. Coba kelihatan nggak ya? Nah itu. Situ ada L, belokan. Nah itu airnya masuk ke... Langsung ada keran otomatis. Nah saya mau jelaskan kalau kalian mau bikin sistem seperti ini, carilah keran otomatis yang seperti yang saya gunakan. Karena kalau kalian cari yang model pelampung, itu pasti akan seringnya berkendala. Karena saya juga punya tuh yang akhirnya saya lepas. Itu kendalanya adalah dia tetap bocor. Tapi saya nggak ngerti kalau yang besar, yang untuk tandon, yang istilahnya itu pelampungnya itu panjang, yang jelas nggak akan masuk ke sini.
Tapi kalau yang saya gunakan itu ringkes. Dan ini banyak digunakan oleh bak-bak orang gunakan di kamar mandi. Jadi istilahnya untuk ember atau untuk bak, itu pasti mereka menggunakan yang kecil ini. Air masuk di sana dan dia akan berhenti. Jadi saya kasih tanda ini untuk penanda aja bahwa sistem stopnya itu berjalan. Tapi seandainya tidak berjalan pun, saya masih punya sensor bel. Jadi ketika ada di situ sensor besinya, kalau dia terkena air itu langsung belnya bunyi wing 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 gitu. Jadi kalau misalnya saya lagi tidur atau mungkin ada orang di sini, dia tahu untuk mematikan keran yang di pusatnya tadi. Nah, setelah air masuk, sebenarnya itu tidak usah diolah pun bisa. Tapi karena kita menginginkan tingkat keamanan yang jauh lebih baik, jadi di sini air kita olah lagi. Dan kalau kalian lihat, ini sangat bening. Kita tanpa menggunakan probiotik. Jadi air ini tanpa menggunakan probiotik, tapi bisa sangat bening. Rahasianya itu ada di talang di atas. Nah, nanti kalian bisa lihat tuh ya, ada 3 penyaringan. Yang pertama, air masuk dari ini, mesin pompa air. Disedot keluar, disedot dari bawah, terus dia masuk ke selang hijau dan masuk ke talang di atas. Itu adalah media filter. Yang pertama, kita gunakan busa lagi. Jadi seandainya ada kotoran di air ini yang mungkin bisa jatuh dari atas, atau mungkin dari manapun lah kotoran, itu juga tetap akan tersaring lagi di busa filter yang pertama. Dan kemudian airnya itu mengalir ke bawah dan melalui ini, pasir malang. Nah, jadi pasir malang ini fungsinya selain untuk rumah bakteri, dia juga untuk mengendapkan kalau masih ada pasir-pasirnya. Jadi di sana akan diendapkan dan airnya akan mengalir lagi dari atas. Jadi kotoran yang tenggelam itu aman di bagian pasir malangnya. Terus kemudian proses terakhir adalah batu apung. Nah, untuk rumah bakteri yang paling baik, itu saya menggunakan batu apung. Jadi yang setelah saya pelajari, ternyata batu apung itu memiliki rongga yang lebih banyak daripada pasir malang. Jadi untuk pertumbuhan bakteri dia lebih cepat. Itu sekilas untuk kenapa kok air ini bisa bening. Dan terus saya ada satu rahasia lagi. Saya tuh paling nggak suka kalau dengar orang endapkan dulu air sebelum digunakan. Karena saya sudah pernah praktek, saya mengendapkan 3-4 hari. Itu kaporit kadang masih ada. Kenapa? Karena air yang diendapkan itu dia tidak ada pergerakan apapun. Dan saya rasa kaporit pada akhirnya memang akan hilang. Cuma cukup lama. Kalau kita harus membutuhkan 3 atau 4 hari itu terlalu lama. Akhirnya saya menggunakan aerator. Nah, ini adalah rahasia yang saya gunakan ketika saya ingin menggunakan air ini untuk mengganti ikan-ikan yang sedang saya karantina karena sakit. Karena mereka harus diganti total kan ya. Kalau kadar oksigen di airnya itu rendah, pasti mereka bisa langsung mati. Tapi kalau sudah kita aerasi seperti ini 6 jam aja, itu kondisi oksigen di dalam air sudah cukup banyak. Saya rasa sampai di situ kalian sudah bisa membuat sistem tampungan sendiri. Dan saran saya, buatlah versi kalian sendiri. Nggak perlu ngikutin saya rak seperti ini, nggak perlu. Oh iya, saya mau kasih tahu juga kalau nanti tank kalian itu besar, jangan lupa untuk mengingatkan si tukang akuarium, gunakan kaca yang tebal. Ini saya menggunakan 8 mili, tapi yang di bawah ini cukup 5 mili. Karena dia satu los, jadi nggak ada sekat-sekatnya, dan dia harus menampung air yang cukup berat. Ini untuk sistem keamanan aja. Itu saja, dan semoga setelah menyaksikan video ini kalian jadi tambah kreatif, karena saya suka ya kalau setelah kalian menonton terus kemudian kalian tunjukkan hasil karya sendiri yang tidak mengikuti saya 100%. Maju terus, Indonesia!